Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca buku surah dan membaca bacaan Al-Fatihah. Semoga pada malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya saya akan dulu nomor 1 Anton Riko Jatiko Alvin Adi Baiko ulang Alvin Baiko Rizky Abdulhadi Ahmad Iqbal Wairi Ahmad Ihsan Muzabi Iqbal Maulana Sabutra Farid Muhammad Irsad Zaki Setiawan Marcel Setiawan Umar Said Uli Wafa Muhammad Usman Aditya Rizki Abdul Nur Hasan Ahmad Jual Iqbal Muhammad Mukahun Najjar Iqbal Khairunja Muhammad Rizki Fasil Bayu Adi Mulya Muhammad Abid Ansari. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai pertemuan pada malam ini, yaitu menerangkan tentang ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ilmu an-nafi'u. Wal ilmu utawi ilmu an-nafi'u kan manfaat. An-nafi'u kan manfaat. Yang suruh itu bisa hasil. Yang suruh itu bisa hasil bihi sebab ilmu an-nafi'. Bihi sebab ilmu an-nafi' apa usul fikri apa bagusnya pinyukur. Jadi apabila ilmu itu bermanfaat, maka orang tersebut akan selalu dikenang namanya, selalu dikenang atau ditutur. Seperti halnya pengarang kitab taklim yang kita pelajari pada malam hari ini, yaitu Asy'ar Azhari. Dia sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, tetapi namanya masih dikenal, namanya masih disebut-sebut. Ini yang disebut apa? Husnul Fikri. Baiknya kebetulan atau baiknya suatu penyebutan. Wayang kula dalil, wayang kula tetep dalil kang mengkono-mengkono husnul fikri baguse itu. Pada wafat ing dalem sawise wafate man. Walaupun beliau sudah wafat, tetapi namanya masih dikenal, namanya masih disebut. Ini termasuk salah satu daripada ciri ilmu yang bermanfaat. Painahu maka saat temani bakau fikri pada wafat ini. Painahu saat temani bakau fikri pada wafat ini hayatun ibu pada dia tengah abadi. Jadi setelah beliau wafat, kemudian namanya masih disebut-sebut. Inilah yang disebut kehidupan yang abadi, hidup yang abadi. Walaupun beliau sudah wafat, tetapi namanya masih disebut-sebut. Ini merupakan salah satu ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Kita bisa melihat contoh Imam Ghazali, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam
Abu Hanifah dan seterusnya, semua ini dia sudah wafat ratusan tahun, tapi namanya masih selalu di situ. Ini merupakan salah satu ciri daripada ilmu yang bermanfaat. Warisata lalu kanan kena itu, sopa syekh alimah kan jadi imam, alimah kan jadi imam ala jari kanaku, ala jari kanaku, dua hidupin rupanya berhidup. Mufti lain mati kan jadi mufti ini berapa imam. Mufti lain mati kan jadi mufti ini berapa imam. Hasan itu bernuangin rupanya Hasan bin Ali. Hasan bernuangin rupanya Hasan bin Ali al-Ma'ruf kan kenal. Al-Ma'ruf kan kenal dulu dina di kelawat dulu dina. Rohimah kibaran rahmat dulu Syekh Hasan bin Ali. Rahimah kibaran rahmat dulu Syekh Hasan bin Ali. Sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Oleh negara yang istimewa kelawat. Jadi ada seorang syekh yang menjadi imam yang agung, yang menjadi muftinya beberapa imam yang bernama Syekh bin Ali, yang dikenal dengan Murdina. Yaitu beliau mengendangkan suatu syair yang semoga Allah merahmati. Al-jahidu namauta qabla mautihim wala linuna wa ilmatu fa ahyahu. Al-jahiluna utawi pira-pira wong bodho. Al-jahil utawi pira-pira wong bodho. Mauta iku pira-pira wong mati. Mauta iku pira-pira wong mati. Qabla mautihim ing dalem sadurunge matine al-jahil. Qabla mautihim ing dalem sadurunge matine al-jahil. Jadi orang-orang yang bodoh dalam ilmu agama, dia tidak tahu ilmu tentang syariat Allah, tidak tahu ilmu tentang agama, maka sebenarnya orang itu adalah orang-orang yang sudah mati. Qabla mautihim, sebelum dia mati, dia sudah mati. Hakikatnya orang tersebut orang bodoh yang tidak mempunyai ilmu agama, ini sebenarnya dia sudah mati sebelum dia mati. Hakikatnya, tetapi kelihatannya dia masih hidup, masih mencari uang dan lain sebagainya. Tapi hakikatnya mati. Kenapa kok mati? Karena jiwanya telah mati. Walalimuna wa ilmatu fa'ahya'u. Walalimuna wa ilmatu alim. Walalimuna wa ilmatu alim. Wa imatulan senajan mati sopo al-amil al-alimun. Wa imatulan senajan mati sopo al-alimun. Fa'ahya'u mongko iku biro-biro wong urip. Fa'ahya'u mongko iku biro-biro wong urip. Begitu juga kebalikannya, orang-orang yang alim, orang-orang yang pandai dalam ilmu agama, dia ini tetap hidup walaupun sudah mati, seperti halnya Syekh Az-Zarnuji. Beliau sudah wafat, tapi hakikatnya beliau masih hidup. Karena apa? Karena ilmunya masih dikaji, karena namanya masih selalu disebut, ilmunya masih dikaji sampai bertahun-tahun, ratusan tahun. Ini merupakan bentuk orang yang alim itu tidak mati secara hakikat, walaupun secara zahirnya dia sudah mati, tapi hakikatnya dia masih hidup karena kitabnya masih bermanfaat, karena ilmunya masih dimanfaatkan oleh orang banyak. Seperti kebalikannya, yaitu orang-orang yang bodoh dalam ilmu agama, orang itu hakikatnya sudah mati, walaupun secara zahirnya dia masih hidup, secara zahirnya dia masih makan. Kenapa kok ilmu itu sangat dianjurkan? Karena Allah itu mengangkat derajat. Yang pertama adalah orang yang beriman, yang kedua adalah orang yang mempunyai ilmu. Artinya ilmu ini merupakan derajat yang tinggi setelah keimanan. Jadi termasuk salah satu orang itu bisa masuk surga dengan ilmu. Dengan perantara ilmu, ibadahnya
bisa sesuai apa yang diajarkan Nabi dan para sahabatnya, maka ketika ibadahnya baik, memenuhi standar syariat, maka menjadikan diterimanya ibadah tersebut oleh Allah. Ketika diterima, menjadikan ridhonya Allah, sehingga orang itu mendapat ridho Allah kemudian masuk surga. Karena tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya. Jadi orang masuk surga mungkin karena rahmat dari Allah. Jadi suatu ketika Nabi bersabda mengatakan bahwa orang itu tidak akan masuk surga, orang itu tidak masuk surga karena amalnya. Allah Tuhan itu seperti itu. Mungkin ada sahabat bertanya, walaupun dua ya Rasulullah, ya saya masuk surga karena amal, bukan karena ibadah, tetapi karena amal, karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah lewat apa? Lewat ketaatan dan banyak. Ketika kita taat pada Allah, maka Allah sayang pada kita, Allah memberikan rahmat pada kita karena Allah ridho dengan kita, karena kita melakukan segala perintah menjadi larangannya itu yang membuat Allah ridho. Ketika orang itu diridhoi oleh Allah, maka orang itu akan mudah masuk surga. Orang itu mendapat rahmat dari Allah kemudian masuk surga. Jadi orang masuk surga itu bukan karena amalnya. Jadi suatu ketika ada sebuah cerita, seseorang itu hidup 500 tahun, kemudian orang itu masuk surga. Kemudian Allah bertanya pada orang tersebut, kamu masuk surga karena apa? Orang tersebut menjawab, saya masuk surga karena amal ibadah saya. Karena orang tersebut hidup 500 tahun, ketika malam dia bangun untuk melakukan tahajud, ketika pagi sampai sore dia melakukan puasa selama 500 tahun. Nah, tapi dari kata Allah, ibadahmu selama 500 tahun itu hanya cukup untuk menggantikan nikmat tanganmu saja atau nikmat dari telingamu saja. Jadi kamu masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu turun karena orang itu melakukan perintah Allah. Itu menjadikan rahmat Allah turun sehingga orang itu masuk surga. Itu bukan murni karena amal. Bagaimana kita dapat rahmat Allah? Yaitu dengan apa? Menjalankan perintah dari Wan sada saya perlu imam berhati. Wan sada negara ini, wan sada negara ini naik kilo sebuah syahul Islam, sebuah syah Islam. Puluhan ini berwarna berhati. Syah Azhar Mujie itu mengarah kita ini. Wan sada negara ini sebuah syahul Islam, syahul Islam. Dunia orang Islam, bulan itu Indonesia bulan itu. Jadi saya bulan itu membuat syair. Wakil jadi korban maupun di ahli. Pasal hukum korban kuburi kuburun. Wa inam ro'an lam yakin ilmi majidun. Walaysa laku minan muncuri musuhun. Wakil jadi tetap tinggal mengudur. Wabil jahil itu tinggal menghudu, kalau mau tinggal satu ini mati, kalau mau tinggal satu ini mati, mau itu kembali mati, mau itu kembali mati. Ini ahli kedua ahlinya al-jahil. Jadi orang yang bodoh sebelum mati, dia akhirnya sudah mati. Karena apa? Karena kehidupannya itu tidak dulu. Pasal hukum koblan mati kubur, pasal hukum kira-kira siasate atau awake al-jandi. Pasal hukum kira-kira siasate al-jandi. Koblan kubur yang dalam satu ini dikubur. Koblan kubur yang dalam satu ini dikubur. Kubur di kuburan, jadi kuburnya sebelum dikubur itu sudah menjadi kuburan. Kuburan itu apa? Untuk hatinya yang mati, hatinya yang kosong dari ilmu. Lain amalan satu menit awal-awalan. Lain amalan satu menit awal-awalan. Lamnya kan orang urip. Lamnya kan orang urip dulu. Ini lawan ilmu. Ini lawan ilmu mayit itu mayit. Mayit itu mayit. Jadi seorang kalau hidup tanpa ilmu sebenarnya itu adalah mayit atau zina ya. Jadi hidup tanpa ilmu
apapun yang dilakukan tidak berdasarkan itu, tidak berdasarkan penggunaan agama. Sebenarnya orang ini telah mati walaupun namanya hidup. Walai salah mungkin musuri musurun, walai salah orang, walai salah orang lalu dua Quran, lalu dua Quran yang Quran. Ingat musuri kalau nanggarin tani sama bubur, ingat musuri kalau nanggarin tani sama bubur, sama musuri tani. Jadi ketika orang itu gabung dari bubur, sebenarnya dia sudah bangun dari bubur karena dia sudah mati. Oleh